pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu judul firman Tuhan. Ya, judulnya adalah membangun bahtera cinta. Membangun bahtera cinta. Apa saudara? Membangun bahtera cinta. Ya. Saudara, ngomongin masalah bahtera, saya yakin semua kita yang sudah ke gereja dari sekolah minggu pasti ingat dengan kisah ini. Ya, ini adalah satu kisah yang sangat familiar, satu kisah yang terus diceritakan dari zaman ke zaman, satu kisah yang terus ada dan terus diceritakan. Setiap kali Bapak Ibu Saudara ikut sekolah minggu, yaitu kisah bagaimana seorang yang namanya Nuh di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-5 sampai pasalnya yang ke-8 menceritakan tentang orang ini. Ya, seorang yang namanya Nuh, dan kemudian Nuh disuruh oleh Tuhan untuk membangun bahtera. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dari kitab Kejadian pasal 5 sampai pasal 8 bagaimana Tuhan begitu luar biasa memberikan sebuah perintah kepada orang ini. Nah, saya tidak akan membacakan cerita ini dengan lengkap, tetapi saya akan merangkumnya. Nah, kalau saudara mau baca, nanti bisa di rumah, ya. Saudara bisa membaca ayat-ayat ini. Nah, kalau kita lihat fakta yang ada dari Kejadian pasal 5 sampai pasalnya yang ke-8, di pasal 5 diceritakan Nuh adalah anak yang lahir dari sebuah keluarga yang pada waktu itu mengalami kesulitan. Nuh adalah seorang anak yang lahir dan kemudian dia diberi nama Nuh dengan sebuah doa. Orang tuanya berdoa begini, semoga anak ini memberi penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh dengan susah payah hari-hari ini. Jadi nama Nuh itu diartikan sebagai anak penghiburan, anak yang lahir dengan sebuah harapan. Maka dari itu nggak salah kalau umpamanya Bapak Ibu Saudara ya punya anak dan kemudian anaknya lahir, terus kemudian saudara kasih nama, ya pilih nama yang keren-keren. Kenapa? Karena saya yakin nama itu menjadi doa, amin. Nama itu menjadi harapan. Gak mungkin namanya dikasih nama yang jelek, ya kan? Saya yakin jarang atau mungkin gak ada ya yang ngasih nama Nebukadnezar gitu, Yudas Iskariot gitu, ya kan? Gak mungkin. Tetapi saya yakin namanya ada nama-nama yang hebat, ya sama seperti Mika. Ya, gak tahu apakah dulu itu karena terinspirasi Alkitab atau sekedar kasih nama, ya kan? Nama Mika. Ternyata di Alkitab juga ada seorang nabi, yaitu Nabi Mika, ya kan? Nah, jadi namanya adalah Nuh yang artinya anak penghiburan. Dan kemudian dituliskan di situ pada waktu Nuh punya anak, dia punya anak 3, namanya Sem, Ham, dan Yafet. Dan di usia pada waktu dia punya anak itu usianya 500 tahun. Itu usianya. Jadi kalau zaman dulu usianya sampai ratusan tahun, kalau sekarang kan umur 100 tahun udah susah, saudara. Ya biasanya 60, 70, 80 sudah, ya kan? Tapi Nuh pada waktu itu umur 500 tahun dia punya anak. Nama istrinya tidak pernah disebut, tetapi nama anaknya disebutkan, namanya Sem, Ham, dan Yafet. Terus kemudian apa yang terjadi? Di usia 500 tahun itulah Nuh kemudian diberikan perintah oleh Tuhan untuk membangun yang namanya bahtera atau kapal yang sangat besar. Kenapa? Karena pada waktu itu Tuhan akan menghukum bumi dengan isinya. Karena dinilai Tuhan bumi sudah penuh dengan kejahatan, sangat jahat. Sehingga di tengah-tengah kejahatan itulah Tuhan akhirnya ingin membinasakan semua makhluk hidup, dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Tapi Alkitab menyatakan Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Di dalam kitab ya Kejadian pasal 6 ya dikatakan ayat 8,
Ayat ini mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh dapat keistimewaan. Itu di usia 500 tahun. Tapi saudara perlu tahu, di pasal 7, ya, ayat 5 dan ayat 6, ayat ini mengatakan begini. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah itu datang meliputi bumi. Jadi ternyata saudara, perintah Tuhan di usia 500 tahun diberikan, dan kemudian air bah datang pada waktu usianya 600 tahun. Jadi fakta di sini menjelaskan bahwa untuk membuat satu buah bahtera, Nuh bersama dengan istri dan anak dan mantunya 8 orang membangun bahtera. Dia perlu waktu berapa tahun, saudara? 100 tahun pada zaman itu. Jadi untuk membuat sebuah bahtera yang sudah didesain Tuhan, yang sudah dikasih ukuran oleh Tuhan, panjangnya sekian, tingginya sekian, lebarnya sekian, dibuat 3 tingkat dan kemudian dikasih pintu dari samping dan dari atas. Nanti Tuhan akan menutupnya dari luar, Nuh nutup dari dalam. Sudah tahu? 100 tahun diperlukan waktu untuk membuat atau menyelesaikan bahtera. Terus kemudian apa yang terjadi? Mereka harus masuk ke dalam bahtera. Nuh dengan istri, anak-anak dan mantunya plus binatang-binatang yang sudah disebutkan oleh Tuhan kriterianya. Yang halal, binatang yang halal 7 pasang, jantan dan betina. Yang haram dipilih 1 pasang, jantan dan betina. Semua binatang masuk ke dalam bahtera, semua kebutuhan makanannya dicukupi oleh Nuh dan juga keluarganya. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka diam di dalam bahtera dari sejak hujan sampai kemudian air mulai naik di atas permukaan bumi, dan kemudian air menyelimuti bumi. Hujan 40 hari 40 malam berhenti, tapi semua mata air dibuka oleh Tuhan sehingga meluap air meliputi bumi. Dari pohon hanyut semua, sampai gunung tertinggi pun hanyut. Sampai akhirnya bahtera itu terus mengapung sampai airnya surut dan benar-benar kering. Dibutuhkan waktu 370 hari. Saudara renungkan baik. Membuat bahtera diperlukan waktu 100 tahun, tapi dipakai untuk sebuah perjalanan yang hanya 370 hari. Berarti 1 tahun lewat sedikit, ya, lewat 10 hari, ya. 100 tahun dipakai perjalanan 1 tahun. Saudara, kenapa terus kemudian nama bahtera hari ini juga dipakai dalam setiap kehidupan keluarga? Jadi setiap keluarga yang dibangun, mereka selalu berkata, kita membangun bahtera rumah tangga. Karena ini menjadi sebuah gambaran yang nyata, sebuah gambaran yang sempurna. Maka dari itu apa yang dialami oleh Nuh, apa yang dikerjakan oleh Nuh, disebut di dalam kitab Ibrani. Kita akan melihat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 7. Ayat ini mengatakan begini. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi dikatakan dengan iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Jadi kita tahu semua, Nuh gak pernah tahu kalau cara Tuhan menghukum dunia akan seperti itu.
Yang dia lakukan hanya membuat bahtera. Tapi Nuh gak pernah tahu bahwa akan datang air bah. Sebuah bencana yang sangat besar. Dia gak pernah tahu kalau akhirnya air itu akan menutup bumi. Dia juga gak pernah tahu bahwa waktu untuk dia menghabiskan masa itu selama kurang lebih 1 tahun itu adalah satu perjalanan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena Nuh ada dalam bahtera. Dia nggak pernah tahu keadaan di luar. Yang dia tahu adalah dia masuk ke dalam bahtera, dan kemudian dia nggak pernah tahu Tuhan mau bawa kemana bahteranya itu, dia juga nggak pernah tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah rumah tangga saat dibangun kita pun nggak pernah tahu. Ayo yang sudah punya istri, suami, anak-anak, bahkan cucu mantu, saudara pernah nggak berpikir bahwa rumah tanggaku nanti akan kayak begini, kayak begini, kayak begini? Nggak ada yang tahu. Setiap orang bangun bahtera, semua akan dihadapkan kepada satu kenyataan tentang sebuah perjalanan yang belum pasti. Nggak ada yang pasti. Ya, mimpinya nanti kalau udah rumah tangga enak, bahagia, tapi ternyata apa? Ada keributan, ada perselisihan, ya kan? Ada perceraian. Itu faktanya, ya kan? Tahu-tahu anak lahir yang tadinya dipikir gampang, ternyata juga susah, ya kan? Didik anak gak segampang yang kita pikirkan. Punya mantu, punya cucu gak segampang yang kita pikirkan. Makanya, ya, membangun rumah tangga itu adalah satu peristiwa yang baru, semua serba baru. Satu contoh begini, Bapak Ibu Saudara punya anak pertama lahir, saudara belajar ngurus anak, dirawat dengan baik, bagaimana dia mulai tumbuh dari anak usia 1 tahun, dia belajar jalan, belajar ngomong, jungkir balik, ya kan? Kalau sakit, saudara mulai paham ini, pelajari anak pertama lahir, semua dipelajari. Harapannya apa? Nanti kalau anak kedua lahir, kita sudah punya pengalaman. Tapi ternyata apa saudara? Anak kedua lahir beda sama anak pertama. Gak ada anak itu yang sama persis. Karakternya beda, kelakuannya beda. Kalau yang gede dia omongin diam aja, yang kecil dia omongin matanya melotot, ya kan? Kalau yang gede dia omongin nurut, yang kecil gak nurut. Kenapa? Karena menang, merasa adik, ya kan? Gak mau ngalah, ada semua. Jadi saudara, itu adalah sebuah perjalanan yang belum kelihatan. Adik Meka, kalian juga memasuki jenjang kehidupan yang baru. Sebuah perjalanan yang belum kelihatan, ya. Dan untuk menjalani sesuatu yang belum kelihatan itulah Tuhan bilang sama Nuh, kamu bangun bahtera, kamu persiapkan diri. Ya, dari beberapa kali pertemuan, di momen-momen terakhir saya ngomong sama mereka, sudah siap belum? Mereka jawab, sudah 90-95% siap. Saya langsung ngomong begini, yang saya tanya bukan duitnya, yang saya tanya bukan pestanya, yang saya tanya adalah hatinya. Ya, siap. Makanya saya bilang sama mereka, puasa, doa benar-benar. Karena kita nggak tahu. Ya, saya selalu katakan bahwa rumah tangga, bangun pernikahan itu misteri. Gak ada orang yang bisa melihat jauh ke depan. Orang tua gak bisa ngomong sama anak begini, tenang, papa mama udah melewati, udah banyak makan asam garam sampai stroke, ya kan? Tapi ternyata waktu anaknya mengalami masalah, tidak semudah apa yang dia omongkan. Kenapa? Karena apa yang terjadi dengan orang tua belum tentu terjadi sama anak. Pengalaman orang tua tidak sama dengan pengalaman anak. Yang dihadapi berbeda. Tapi di sini dikatakan, di sini ayat tadi,
Di ayat ini saya kasih warna, enggak kelihatan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, taat mempersiapkan bahtera. Di situ ada dua kata kunci, iman dan taat. Iman. Jadi menghadapi sesuatu yang belum kelihatan, Nuh hanya beriman. Imannya apa? Wah, segala sesuatu sudah pasti disediakan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Imannya, maka Adit sama Mega, kalian harus punya iman bahwa apa yang kalian bangun hari ini adalah sesuatu yang benar di mata Tuhan, kudus di hadapan Tuhan. Dan jikalau iman itu didasari atau mendasari kehidupan, maka kalian akan berani melangkah. Nah, setelah iman tanpa ketaatan itu juga nol. Ya, iman tanpa ketaatan adalah nol. Maka yang kedua adalah apa? Belajar taat. Mereka lakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan, yang notabene adalah sesuatu yang di luar pemikiran manusia biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa? Bahtera itu harus dibangun di atas bukit. Sedangkan banyak orang kalau hari ini Bapak Ibu Saudara pergi ke pantai, saudara akan menemukan yang namanya perahu itu dibangunnya di pinggir pantai. Tapi ini perahu yang dibangun oleh Nuh di atas bukit. Maka dari itu banyak orang yang akhirnya menghina. Wah, Nuh ini stres sekali ya. Ya kan? Mentaati perintah Tuhan kadangkala menjadi tidak familiar, menjadi sesuatu yang kadang-kala dibuat aneh oleh orang lain. Ya kan? Satu contoh, Tuhan kasih hukum. Kalau engkau pengen mengampuni saudaramu sebanyak berapa? 70 kali 7 kali. Saudara tahu enggak? Hukum itu berlakunya bukan untuk orang lain. Hukum itu berlakunya adalah untuk suami istri. Kenapa? Karena yang paling banyak menyakiti hidup kita itu siapa? Pasangan kita. Ya, orang terdekat dengan kita. Saya yakin apa yang dikerjakan Nuh tidak segampang yang dipikirkan. Tapi mereka tahu. Kenapa? Karena Nuh ingin menyelamatkan. Nah, apa aja yang dipersiapkan? Di sini saya tuliskan ada satu quote yang sangat luar biasa. Cinta bukanlah menemukan orang yang sempurna, tapi melihat orang yang tidak sempurna dengan sempurna. Ini yang mendasari kenapa bahtera itu dibangun. Karena Ibrani tadi mengatakan Nuh buat itu karena ia ingin mempersiapkan sebuah kapal untuk menyelamatkan keluarganya. Ya. Beberapa bulan terakhir ini saya mengikuti media sosial. Bapak Gubernur Ridwan Kamil, beliau memberikan sebuah data bahwa dengan adanya corona ini perceraian naik berapa persen gitu, tetapi naik sudah. Adanya orang harus tinggal di rumah, ketemu dengan orang yang sama, ya kan, ribut, kekurangan makanan, ekonomi menjadi persoalan yang akhirnya apa? Terjadi gesekan dalam rumah tangga. Sehingga apa? Mulai banyak yang mengajukan perceraian. Naik, saudara. Ya. Tetapi kalau kita melihat sebuah fakta, mungkin kita bisa menjadi takut. Mungkin kita bisa menjadi orang yang, aduh, gimana dengan pernikahan? Tapi mari kita sadari bahwa cinta bukanlah menemukan orang yang sempurna, tapi melihat orang yang tidak sempurna dengan sempurna. Bangun bahtera itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Membangun rumah tangga itu gak semudah apa yang kita pikirkan. Adik, Meka, jatuh cinta itu lebih mudah dibanding dengan membangun cinta. Ya kan? Jatuh cinta, saudara ketemu orang 5 menit bisa jatuh cinta.
10 menit bisa jatuh cinta. Makanya ada orang yang baru ketemu bisa ngomong begini, Pak, saya chemistry-nya udah nyambung tuh. Udah klik Pak gitu. Tapi bangun cinta itu nggak segampang. No, butuh 100 tahun untuk bangun bahtera. Artinya apa? Kalian pun membutuhkan sebuah kekuatan yang sama untuk bisa tanggamu sampai maut memisahkan Anda. Kenapa susah? Karena kalian harus mencintai orang yang sama. Yang ada di sampingmu itu bukanlah pria atau gadis yang sempurna. Yang akan hidup dalam keluargamu, yang akan bersama-sama satu tempat tidur, yang akan bersama-sama menjalani kehidupan hari-hari ke depan, itu bukanlah pribadi yang sempurna. Ya. Makanya tadi saya katakan, jatuh cinta gampang, tapi bangun cinta itu yang susah. Kalian harus benar-benar mencintai orang yang sama setiap hari. Ya. Makanya saya senang kemarin pertemuan terakhir Meka ngomong sama saya, Om, puji Tuhan, Pak Adik berubah. Berubah apanya? Lebih romantis sekarang. Wah, hati saya berbunga-bunga, saudara. Loh, jujur, sebagai gembala jemaat, hal yang membahagiakan saya itu adalah apa? Kalau melihat jemaat itu romantis. Ya. Jalan bareng, ada kebahagiaan, kedamaian, itu membahagiakan. Coba bayangin kalau saudara jadi orang tua, lihat anaknya kayak Tom dan Jerry tiap hari. Pusing gak saudara? Pusing, yang pusing juga orang tuanya. Tapi kalau melihat anak mantunya akur, ya romantis, bahagia, saya yakin orang tua juga senang. Nah, saya sebagai gembala pun juga sama, saudara. Waktu dengar aduan kayak gitu, wah, puji Tuhan. Ya, dan itu perlu dibangun. Nah, oleh karena itu, di sini saya kasih 2 tips, karena nggak boleh lama-lama ya. Yang pertama, untuk membangun cinta adalah kalian harus menyadari bahwa tidak ada pasangan yang sempurna, tetapi kalian bisa mencintai pasangan kalian dengan sempurna. Ya. Adik, Meka bukanlah cewek yang sempurna. Meka pun juga sama. Adik pun bukan cowok yang sempurna. Ada banyak kekurangan. Seganteng-ganteng, secantik-cantiknya, dia nggak sempurna. Ini yang beberapa hari kemarin baru menikah. Ya, bangun tidur aja kaget istrinya. Siapa ini? Ternyata si suaminya. Baru kemarin dinikahin, bangun tidur kaget saudara. Dipikir siapa kalau gitu? Dibilang abang-abang tidur di samping saya kan gitu. Ya, nggak sempurna. Yang tadinya ngeliat, ya nggak pernah tidur satu ranjang, kirain tidurnya nggak ngiler, tahu-tahu ngiler, nggak sempurna. Yang tadinya tidurnya nggak ngorok, tahu-tahu ngorok sampai tulesnya, nggak sempurna, saudara. Kalau kentut kencengnya luar biasa, nggak sempurna. Kalau marah, coba kalau kalian disuruh nulis kejelekan dari pasanganmu, saya yakin akan keluar daftar yang begitu panjang. Tapi coba kalau di atasnya judulnya dirubah, kekuatanku, maka kalian akan bangga. Ternyata apa? Wah, aku dikasih pasangan tukang kentut itu supaya aku sadar kalau dia masih hidup, gitu. Kekuatan. Kalau saudara dapat istri, wah istriku bawel banget, berarti saudara punya kekuatan. Kenapa? Orang itu bisa sanggup hidup dengan saudara, gitu. Saudara punya istri yang tukang habisin duit, berarti saudara punya kekuatan. Kenapa? Berarti saudara dikasih berkat lebih oleh Tuhan. Tapi kalau melihat negatifnya terus, saudara nggak akan pernah bisa mencintai dengan sempurna. Jadi, cintai pasangan dengan sempurna. Yang kedua adalah terus cintai pasanganmu sampai engkau lupa bagaimana cara membenci dia. Cintai. Ya. Seorang Bunda Teresa, dia adalah seorang perempuan yang memiliki cinta yang besar terhadap orang-orang yang lemah, yang sakit lepra dan kolera. Dan dia berikan satu pernyataan, dia katakan begini: lakukan hal kecil dengan cinta yang besar.
lakukan. Dan yang dibuat itu adalah perkara-perkara kecil, tapi dilakukan dengan hal yang besar. Gak ada orang yang mau menyentuh orang yang sakit lepra. Gak ada orang yang mau menyentuh orang-orang yang sakit pada waktu itu. Hal yang dianggap kecil oleh orang lain, hal yang dianggap hina oleh orang lain, tetapi sama Bunda Teresa itu dilakukan dengan cinta yang besar. Sehingga dia lupa bagaimana memandang ras, bagaimana memandang orang yang berbeda. Dia lupa semua orang di hadapannya sama. Demikian juga kalian. Lakukan hal-hal kecil untuk pasanganmu. Lakukan dengan cinta. Sampai akhirnya kau lupa bagaimana membencinya. Lakukan. Walaupun mungkin harus jatuh bangun. Namanya juga belajar. Ya, adik belajar jadi suami, Meka belajar jadi istri. Namanya belajar. Itu pasti ada yang salah. Gak ada yang sempurna. Ya. Artinya apa? Kalau pasanganmu salah, berarti hidupmu harus jadi pelengkap supaya jadi sempurna. Kalau pasanganmu kurang, berarti engkau harus punya nilai plus supaya menjadi sesuatu yang indah. Kalau kalian ingin menjadi pasangan yang sempurna, kalian harus bisa menjadi pelengkap yang menyempurnakan kekurangan pasangan. Saya berdoa satu kali kelak, waktu orang melihat Adik dan Meka, mereka berkata, siapa sih ini? Adik 11, 12, 13, 14, 15 sama Meka, gitu saudara. Udah sama. Kenapa? Karena saling memperlengkapi. Ya, ingat, kalian bukan lagi dua, tetapi sebentar lagi kalian akan dua menjadi satu. Maka itu adalah satu yang sempurna. Jadi oleh karena itu, persiapkan diri kalian untuk sebentar masuk ke dalam pemberkatan dan peneguhan nikah.